Beda orang apa sama orang ini? Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Saya Neti dari Bekasi. Oh iya. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga, momong Pak Haji. Hah? Momong. Momong anak, momong cucu, momong anak orang. Ngomong anak sendiri. Anaknya berapa? 2. 2. Suaminya apa kegiatannya? Kerja di minyak. Kerja di minyak. Iya, Sanko. Hah? Di minyak Sanko. Pulang seminggu sekali, sebulan sekali, Enggak, 2 bulan. Pak Haji setiap hari pulang. Oh, setiap hari pulang. Cuma sip-sipan gitu. Oh iya. Tujuan saya kesini Pak Haji, saya punya hajat. Pengen ngelunasin utang Pak Haji, utangnya banyak. Berapa utangnya? Ya kalau diitin mah kurang lebih 200 Pak Haji. Buat apa dulu utang 200? Itu ada pinjol, ada bank gitu, buat PKB 2 digadein gitu. Itu yang ngerjain utang tuh sampai 200 tuh ibu atau suami? Suami. Oh, ibu? Iya. Bukan ibu yang utang? Ya bareng-bareng, makanya bareng-bareng. Oh, suami istri pecicilan. Makanya bareng-bareng gitu Pak Haji. Suami istri pecicilan. Pantesan lo jodoh berdua ya. Aduh. Iya kemarin udah nyampe Cibinong, hujan, balik lagi. Lah kesini sama siapa? Sama suami, kan punya anak umur 2 tahun setengah. Oh. Anak dibawa. Dibawa. Oh iya. Naik motor. Iya, naik motor. Iya, iya, iya. Saya punya ini Pak Haji, pengen tanya gimana caranya biar bisa lunas gitu Pak Haji, doanya. Gampang, ntar saya ajarin ya. Beres. Utang 200 juta doang kan? Iya. Beres. Yuk, ibu. Pegang mic-nya. Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Nama Zurnita dari Padang. Dari? Padang. Padang. Kesini sama siapa? Sama anak. Anak? Ya. Oke. 2 hari semalam ke sini. Hah? 2 hari semalam. Baru nyampe. Oh, naik apa? Naik bis. Oh, bus apa? Bis Palala tuh. Palala. Pahala Kencana? Palala. Itu bahasa Minang tuh. Oh, itu Minang. Terus apa hajatnya jauh-jauh dari Padang nih? Apa hajatnya? Hampir sama nih. Sama utang. Dasar lo muka-muka utang lo. Muka-muka utang. Muka-muka utang tuh muka-muka istri-istri pecicilan. Ya, ya itu. Waduh. Tapi ini kalau didengar sebentar nih sama kita nggak mau punya utang sebenarnya. Gak boleh. Orang yang punya utang nanti kalau meninggal tidak akan masuk surga. Ya, itulah. Pasti masuk neraka jahanam. Jadi bukan Dengan masuk itu- neraka jahanam, tapi pasti masuk neraka jahanam. Paksain ke sini belajar, tadi diajarin. Ya. Paksain. Kalau nggak dipaksain nggak bisa bu. Orang nih yang orang bilang saya mau ke RDI nggak bisa bos. Bukan gue nggak terima lu, gue terima. Tapi lu harus maksa. Ya. Jadi terus maksanya juga harus privat. Kenapa? Karena kalau nggak privat kita nggak bisa ngomong begini. Ya. Coba bayangin kalau di atas sekali masuk 600 orang. Ya. Paling kita cuman kasih waktu 4 jam. Nggak mungkin kekejar 600 orang. Baru orang nanya 10 aja udah Habis waktu. habis waktu. Emang mesti privat. Ya. Apa artinya kita sedekah 2 juta? Apa artinya kita sedekah 10 juta? Kayak tadi nih. Bapak tadi dari Banyuwangi. Dia maksain sedekah 10 juta. Ya. Kita enak ngomongnya privat. Berdua aja, nggak ada tamu lain. Kalau 2 juta ya rombongan. Ya nggak apa-apa. Tapi kan permasalahannya sama. Ya. Coba ibu apa kegiatannya? Kalau boleh tahu. Kita itu Pak Ji. Pelaminan. Pelaminan. Kan udah pasti kan orang setiap Sabtu Minggu orang pada kawin. Itu makanya saya ke sini. Kok orang nggak milih ibu malah milih pelaminan lain? Nah, itu. Goblok, goblok. Si goblok. Harusnya milih ibu. Jadi duit ngejar kita. Ya. Bukan kita ngejar duit. Ini ibu malah ngejar duit. Ya. Ngejar order. Nggak boleh lah. Harus ngejar kita. Itu Pak.
Udah berapa lama tuh usaha Udah pelaminan? 26 tahun. Nggak kaya-kaya sampai sekarang. Aduh. 26 tahun. Ketemu bapak. Deketin miknya. Ketemu bapak nih. Hah? Saya setiap malam minta sama Tuhan, beri aku ilmu. Heeh. Nah, supaya aku bisa menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, sampai segitunya. Pas sore-sore saya nonton itu. Deketin miknya. Kan itu di YouTube tuh ditarik ke bawah ya. Tapi saya nengok ke kiri, pas bapak keluar ngomong. Ngomong gimana? Ya di HP itu. Ya. Kan biasa kan lama tuh ngomong. Langsung ngomong, astagfirullah, apa nih? Dia simak-simak sampai 2 bulan, Pak. Ini apa nih omongan? Ini apa nih? Sampai 2 bulan. Tapi dilihat terus, banyak yang terkobol. Nah, saya coba mandi pandan, macam-macam yang bapak suruh. Iya. Kerjakan. Alhamdulillah sampai hari ini biasa tangannya bengkok, sakit semua. Ini kan susah. Ini alhamdulillah. Iya. Sejak itu mandi itu. Iya. Nah, kolesterol. Heeh. Yang ini asam uratnya, kolesterol, satu lagi 3. Alhamdulillah sekarang. Mendingan. Mendingan. Sehat. Biasa makan. Sekarang tangan udah bisa begini. Udah bisa. Udah. Wow. Dah, keduanya dah. Biasa nggak bisa. Biasa nggak bisa. Makan lontong pecal tuh, apa tahu tuh? Lontong pecal. Lontong pecel. Suka. Tahunan saya nggak boleh makan itu. Nggak boleh makan lontong pecel. Iya. Ya Allah, enak bener. Makan sakit. Langsung asam urat. Langsung sakit. Bayam satu. Bayam nggak boleh, kangkung nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allah. Tahunan bayam sampai sekarang berapa tahun? Nggak ada makan bayam, nggak ada. Iya. Kalau bayam belum pernah dimakan. Nah, tapi kalau lontong udah 2 kali seminggu lah. Lontong pecel. Lontong pecel dan makan apa? Iya. Kita minta sama Tuhan tuh. Sampai segitunya saya. Bu, apa yang tertarik dari ibu ilmu RDAY? Padahal kan saya ngomongnya frontal. Padahal saya ngomongnya kadang, ya suka bahasanya ini nih. Iya, bahasanya ini. Saya simak. Apa yang bikin ibu kok tertarik sama ilmu RDAY? Padahal saya ngomongnya ini. Apa yang ibu tertarik? Yang banyak yang terkobol. Nah, itu nampaknya. Ya, tertariknya ke situ. Oke. Kalau itu saya ini udah hancur-hancuran, tuh angkat tertarik. Udah puluhan tahun sampai kelewatan. Mungkin bapak tahu nak? Iya. Sekarang nih kemarin tuh harusnya saya bawa anak yang sakit. Sakit apa? Ngomong sendiri. Ngomong sendiri? Iya. Aduh, kenapa nggak dibawa ke sini? Gampang bener. Kasih air asin aja, nanti pulang langsung normal. Kita bawa aja lah pulang, Pak. Nanti kalau udah dapat ke sini lagi. Iya. Yang penting ibu bangkit dulu ya, utangnya lunas dulu ya. Ya. Utangnya lunas dulu, orderannya rame dulu ya. Iya. Utangnya lunas dulu, orderannya rame dulu. Ya. Jadi ini sama ini kan sama ya. Sama. Oke. Ibu tahu gak kenapa ibu usahanya nggak meningkat? Bukannya stabil, penghasilannya stabil, tapi ibu kadang malah menurun. Berdua penyebabnya satu. Kita hidup ini berdua, Bu. Ya. Kita hidup ini berdua, kita sama diri kita, jasmani dan rohani. Ya. Nah, kadang nih jasmani kita mau istirahat, rohani kita mau istirahat. Ya. Tapi kita kadang suka nyesel. Aduh, kenapa bangunnya kesiangan? Nggak boleh, kata Allah, kan dia mau istirahat. Kan kemarin diporsil. Ya kalau kesiangan wajar lah, besok tinggal
ulangin lagi aja, jangan kesiangan. Iya. Nah, itu Kalau- nggak boleh. kalau kita bukan kesiangan Pak. Mamanya kerja. Oh, kalau kerja ini tadi udah siap nih. Kok nggak kerjain ya? Nggak boleh. Itulah. Nggak Salah boleh. saya tuh Pak. Menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi udah terlewatkan waktunya. Kita nggak manfaatin di waktu itu. Nah, itu Sharing. ada di ibu berdua. Sharing. Nggak boleh. Kan kita hidup berdua. Ya. Jasmani dan rohani. Mungkin pada saat itu kita lagi mau santai buka YouTube. Sehingga kita nggak masak. Ya. Kita nyesel. Ya. Kenapa kita nggak Betul. masak ya? Mm-mm. Sambil nonton YouTube kan bisa aja masak. Loh, orang kita lagi nonton enak kok. Jadi, Kalau kita kerjain masak, angus. iya betul. Sering angus. Iya. Nah, itu salah satu kelemahan kita yang bikin hajat kita jadi lemot. Bukan nggak terkabul ya, lemot aja. Nanti kalau ibu perbaikin, dia akan meruncing lagi. Ibaratnya nih kalau peso, tumpul. Ya. Tinggal diasah lagi, bisa ini lagi kok. Diasah lagi tuh maksudnya pasti bisa. Pasti lulus. Pasti ada, pasti lunas itu. Nah, kita kan enggak, kata-kata itu enggak kita ucap, malah yang ada kita menyesali. Tahu begini mah kita tadi mah nggak usah berangkat. Nggak boleh, kan udah berangkat tadi. Kenapa disesal? Masa mau tarik mundur? Kan waktu nggak bisa ditarik mundur. Waktu kan terus berjalan. Waktu terus berjalan, nggak boleh diseselin. Kita diseselin. Tahu begini mah kemarin nggak usah gue terima. Udah tahu pembayarannya begini. Nggak boleh lagi kata Allah. Mau dia bayarnya lancar nggak bayarnya lancar, kan lo udah berbuat. Udah tenang aja. Nanti aku recovery kata Allah. Nanti aku recovery. Aku recovery apa tuh? Aku ganti. Nanti aku ganti. Dibales. Contoh. Tamu RDAY bawa Grab. Bawa motor Grab. Iya. Pada saat dia di order, di cancel. Apa yang dilakukan sama dia? Ucapan adalah doa. Gacor. Dia harusnya dapat 10.000. Di cancel. Ya, orang pesan makanan dekat, ongkosnya 10.000. GrabFood ongkos 10.000, dia cancel. Dia nggak nyumpahin, nggak sumpah serapah, nggak marah-marah, nggak dia malah gacor. Allah ijabah hari itu, dapat orderan berikutnya, dia tinggalnya di Tangerang, dapat orderan ke Bogor senilai 180.000 Grab motor. Dari Bogor baru nurunin itunya, makanannya, udah diorder ke Jakarta 210.000. Dari Jakarta baru naruh lagi makanannya, udah diorder ke Tangerang lagi, ke tempat asalnya lagi 230.000. Jadi nggak sampai sehari semalam hampir dapat udah 400.000. Dia melakukan apa sih Pak Haji? Itu supir Grab motor, dia selalu ngomongnya Alhamdulillah sambil naik motor nih. Alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Pada sehari harus. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi masak. Lagi gendong. Lagi bebenah. Kalau ibu punya suami lagi ML. Ini kan enggak, kalau kita lagi ML. Malah mendesah. Papa, papa, atasan lagi, papa. Kata Allah, goblok. Nggak begitu bacanya. Nggak ada lagi. Iya, kalau yang masih ada, nggak boleh. Ini kita malah mendesah. Pada saat suaminya meraba-raba alat kelamin kita, para
istri diraba-raba sama suaminya, apa yang dilakukan sama istrinya? Alhamdulillah, alhamdulillah dalam hati. Jangan berisik. Ini malah berisik. Naikkan lagi Pak, naikkan lagi Pak. Naik apaan lu? Orang ini lagi di bawah, kok naik. Nggak boleh. Jadi kalau saya lihat, ibu menyesali waktu yang sudah berlalu. Pak. Kenapa ya? Tahu begini tadi mah nggak usah. Jangan kata udah kerjain aja. Walaupun minus, iya nggak apa-apa. Kan kita lagi main sinetron. Iya. Kita lagi main sinetron ketipu. Nah, aktingnya mana ketipu? Oh bagus. Akhirnya kita main sinetron yang kedua, orang terkaya di Padang. Nah sekarang gimana kita mau main sinetron yang kedua, orang terkaya di Padang? Orang akting yang pertama aja kita Gagal. nggak, iya. Jadi ibu tinggal memperbaikin penyesalan yang udah terjadi, nggak boleh disesalin. Tapi ibu harus ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kata-kata alhamdulillah kapan sih Pak Haji Mbak ngucapinnya? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Karena ini ibu berdua nih yang privat sekarang, ibu aja yang ngerjain, gak usah anak, gak usah suami, ibu aja. Dalam keseharian, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak. Apa? Maunya duduk baru bisa. Kalau sambil kerja lupa. Harus latihan Bu. Ibu harus latihan. Maunya Allah detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Karena kita nggak tahu terkabulnya tuh detik berapa, menit keberapa, jam keberapa. Tapi kalau ibu maunya, saya maunya sambil duduk Pak Haji, iya nggak bisa. Kan bisa aja lagi berdiri terkabul. Kan bisa aja lagi masak terkabul. Ada kabar baik, lagi masak ada kabar baik. Mama, ada orderan nih Mah. Mama, ini ada orderan nih Mah. Ma, ada orderan. Padahal kita lagi masak. Ya. Nggak lagi duduk pakai sajadah. Enggak, jadi lagi masak. Sambil ibu ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau enggak hitungannya enggak 999 kali minimal. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Oh. Seharinya gitu Pak Haji ya? Sekali baca. 27 kali. 27 kali diulang-ulang minimal. 27 kali minimal. Lagi nyuci baju, lagi gendong, lagi nyuapin anak. Mama lagi ngerapiin yang bekas acara pelaminan tadi malam, perintil gitu. Itu aja tiap hari. Iya. Kerjaan tiap Mah, hari. nih saya nikahin anak saya besok tanggal 10 Mei. Nikahin anak saya tanggal 10 Mei. Gebyok, tau gebyok belakang tuh? Ya. Background itu hampir 250 juta backgroundnya doang. Coba bayangin, kalau orang lain background paling mahal berapa? 100. Itu udah paling mahal kali. Bahkan ada yang 75, ada yang 50. Kok bisa Pak Haji? Bisa lah, itu dia jual mahal. Orang antri tuh. Saya udah antri setengah tahun yang lalu. Masa nikah bukannya nyari gedung malah nyari background dulu gedungnya mah. Jadi saya nyari gedung mah gampang mah. Backgroundnya yang antri. Yang buat pelaminannya itu yang antri. Karena saya pakai adat Palembang. Itu bunga-bunga. Hah? Bunga-bunga. Bunga-bunganya seger-seger Palembang. Besok mewah bener mah. 250 juta mah. Aduh. Di sini. Tapi saya nggak ngeluh. Nggak ngeluh, namanya buat anak saya tercinta. Cewek Pak Haji ya? Hah? Cewek anaknya. Anak saya cewek. Anak pertama saya cewek, dokter. Dapat mantunya dokter. Ini anak saya lagi cewek, dokter. Dapat juga mantunya dokter. Yang bontot ini yang menikah. Anak saya nomor 2. Ini yang mau nikah nomor 2. Yang bontotnya laki. Oh. Ada lagi satu lagi laki. Lagi dokter, sekolah dokter. Dokter, ini juga saya bilang kalau gurunya dokter, anak lo mesti dokter.
Anak dia nomor 2 dokter, anak dia nomor 3 dokter, anak dia nomor 4 dokter. Mantap. Ya kan gurunya dokter, anaknya semuanya. Saya bilang lu harus dokter, masa anak lu nggak dokter, Bos? Yakin. Bapak niat aja untuk dokter. Iya, jadi mama bisa gak sama mbaknya tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Menyesali apa yang sudah terjadi. Salah satunya apa? Utang. Aduh, besok jatuh tempo. Aduh, saya dikejar-kejar harus bayar kontrakan. Aduh, besok saya harus ada uang untuk bayar kontrakan. Kata Allah, nanti ada. Bayarnya kapan? Besok tanggal 20 Mei. Kan sekarang masih bulan April. Ya. Masih tanggal 20 Mei nanti. Kenapa dari sekarang diseselin? Nggak boleh dong. Kedua, kita kebanyakan ngomong gini mah. Apa mungkin? Atau tidak mungkin? Atau yang paling jelek mah, tidak bisa. Tidak itu min. Bisa itu plus. Min kali plus apa? Min. Jadi kata-kata tidak jangan diucap mah. Kalau kita ngomong tidak, pasti jawabannya akan tidak. Jadi nggak boleh ngomong tidak bisa, pasti bisa, harus bisa. Jadi kata tidak diganti dengan kata pasti. Pasti bisa. Pasti kebayar. Pasti punya. Pasti lulus. Pasti goal. Pasti deal. Orang lain boleh seuzon sama kita karena kita ngomong pasti, biarin. Karena kita nggak sealiran sama dia. Kita alirannya aliran nggak waras. Karena ini kan aliran pasti. Eksak. Kalau orang sekolah tuh A1 fisika. Makanya kalau di sekolah tuh nomor 1 A1. Nomor 2 A2 biologi. Nomor 3 A3 ekonomi. Yang paling banyak apa? A3 ekonomi. A1 1 kelas. A2 2 kelas. A3 12 kelas. Iya. Nah lu aliran A3 lo. Jangan A1. Eksak. Karena kalau udah A1 nanti kuliah kemana aja bisa pasti diterima. Mau ngambil jurusan ekonomi, mau ngambil jurusan kedokteran, mau ngambil jurusan teknik sipil, mau ngambil teknik industri, A1. Pasti A1. Ini kan kita enggak. A3. Mau kedokteran? Nggak bisa. Mau ngambil teknik mesin? Nggak bisa. Orang A3. Apalagi kita yang parah. A4. Apa tuh? Bahasa. A4 tuh bahasa, ya kan? Aduh. Nggak mau lama A1 mah. Jadi ngomongnya pasti. Walaupun banyak yang nentang, nggak apa-apa. Buktiin. Saya juga begitu mah. Banyak teman-teman saya di TK pada nggak terima, nggak setuju. Banyak yang ngebantah saya. Nggak apa-apa. Yang penting gue pakai Hummer. Daripada lu naik Grab. Ya. SMA, SD. Pada nggak setuju sama saya. Nggak apa-apa. Yang penting besok reuni gue pakai Hummer. Akhirnya bayar lagi sama kita. SMP lebih parah lagi mah. Banyak yang nggak setuju sama saya. Ini banyak yang pada nonton teman-teman SMP saya. Nggak apa-apa. Yang penting gue pakai Hummer. Ayo. SMA lebih parah lagi. Kuliah. Jadi mama harus yakin. Pasti. Jangan biologi juga jangan. A2 jangan. Jangan juga A3. Apalagi A4. Tuh. Jadi mama nggak boleh ngomong kata tidak. Tapi mama harus ngomongnya pasti bisa. Jadi harus harus yakin mbak. Anak nih rewel. Pak Haji anak saya rewel. Ambil baju suami kamu, selimutin ke anaknya, besok sembuh. Sembuh. Kok Pak Haji pede? Karena gue ngomongnya pasti. Gitu. Atau remes alat kelaminnya mamanya disuwuk. Sembuh juga. Namanya dicamahan atau disuwuk atau digembokin. Kalau biar gak bantah itu anak diapain tuh Pak Haji? Colek alat kelamin ibu kalau dia tidur, taruh di mulutnya dia. Nggak ngebantah. Kalau dia lagi tidur. Kalau nggak lagi tidur, ibu bisa disambit teman dia. Iya, orang SMP Pak Haji. Iya.
Anak saya dokter Bu, yang nomor 3 cowok. Anak saya nomor 1 dokter, nomor 2 dokter. Nurut semua. Saya bilang, dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang Pak, kontol bertindak. Gitu. Jadi dia nggak takut dia kalau apa-apa sama saya. Ngeri katanya Pak. Kenapa? Karena saya kemana-mana selalu saya bawa ini. Fauji! Wah langsung dia, takut. Ini aja. Jadi ibu sama mbaknya bisa nggak boleh ngomong tidak. Tapi ngomongnya harus pasti. Pasti punya, pasti bisa, pasti kebayar, pasti lunas, pasti. Orang lain saya paksa suruh baca Quran. Ibu nggak saya suruh baca Quran. Nggak saya paksa. Orang lain saya suruh paksa tahajud. Ibu nggak saya suruh paksa tahajud nggak. Orang lain suruh nggak boleh sifat 18 dilanggar. Ibu sama mbaknya nggak berlaku. Udah lo ngomong aja dibenerin omongannya. Kalau orang lain berlaku karena masih jauh dia terkabulnya. Masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Lo tuh di depan mata 10 miliar. Udah di depan mata. Gue nggak ngebahas tahajud, nggak ngebahas baca Quran, nggak ngebahas sifat 18, nggak. Karena ini ada di lu semua, tinggal lu ngomongnya aja diperbaikin. Dah itu. Sholat tahajud tuh bangun jam 00. iya, Senyum. 41 ya Pak? Ya 41. Mandi. Tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Wajib. Cari anak yatim. Kalau nggak ada, pakai RDAY. Sedekah Jumat Barokah, paksain. Sedekah Jumat Barokah, paksain. Gitu. Jadi ibu sama mbaknya, tolong ucapannya diperbaikin. Itu aja pulang dari sini. Kalau orang lain saya paksa suruh baca Quran, lu tuh nggak gue paksa. Ngapain gue paksa? Kenapa? Karena yang lain masih 10 tahun lagi terkabul, 20 tahun lagi. Kalau lu tuh di depan mata, enaknya privat tuh bisa kelihatan terkabulnya kapan. Kalau nggak privat nggak bisa kelihatan lah. Jadi paksa. Jadi lu perbaikin ucapan, karena ucapan adalah doa. Ucapan yang mana Pak Haji? Ucapan yang kalau malam baca Quran. Tapi kalau lu nggak baca Quran, ucapan bukan adalah doa, nggak berlaku. Nah, lu coba obrol pelan-pelan. Deketin mikir, deketin. Jam. Apa? Baca Quran tuh. Jam 00. Nggak 1 jam. Nggak apa-apa. Mata nih rasanya mau keluar. Nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Itu nggak diwajibin berapa juz itu nggak? Oh 12 juz dong, Oh, wajib. Ya, jadi gini, ibu baca Quran 12 juz. Ibu saya kasih tunai 400 juta. Kasih lihat duitnya, 400 juta. Lu baca Quran, gua kasih 400 juta. Hari ini juga gua bawa pulang lu. Berarti tuh habis sholat tahajud, Mbak itu apa? Sholat tahajud langsung baca Quran. Baca Quran. Nanti gua kasih uang tunai dari gua 400 juta. Tunai. Nih, kasih lihat. 400 juta tas biru. Oh, nggak ada. Panggil si Denny. Si Denny suruh nurunin tas biru. 400 juta. Coba Bu, saya mau ngasih ibu 400 juta. Saudara bukan, teman bukan. Kita kan bukan saudara. Iya. Tetangga juga bukan, teman juga bukan. Kok saya mau ngasih ibu? Tanda terima kasih saya kalau ibu udah mau ngamalin baca Al-Quran. Karena nggak semua orang mau baca Quran jam 00. Nah, tanda terima kasih saya kasih ibu 400 juta. Gitu. Kapan Pak Haji? Ya sekarang lah kalau lo jalanin. Tapi kan kita kadang enggak. Pak Haji, boleh gak hadiahnya dulu? Sayembaranya nanti. Oh, goblok. Sayembara dulu dong. Sayembara dulu. Jadi ibu bantu saya paksain gimana caranya. Iya. Berat gak sih Pak Haji? Lah kan demi duit 400 juta loh. Masa Kalau itu nggak berat. berat Haji. Apa? Insya Allah nggak berat.
Enggak. Kalau bangun jam 00 tapi insya Allah lah. Ntar. Semua orang kalau nggak dikasih lihat duit suruh baca Quran berat. Tapi giliran dikasih lihat duit 400 juta pasti mau lah. Tapi kan rata-rata temen-temen datang ke sini, Pak Haji kasih dulu dong 500 juta Pak Haji, ntar saya baca Quran. Dah, penipu Kalau ditipu. ibu bersyukur itu. Hah? Biasa kan baca Quran juga. Ah. Tapi waktunya habis maghrib. Oh nggak boleh, abis maghrib sampai isya waktunya sholat tobat. Yang biasa sebelum tahu RDI itu. Ya. Kalau sekarang, Dari maghrib sampai isya ibu waktunya sholat tobat. Bukan waktunya untuk baca Al-Quran. Al-Quran itu bacanya jam 00. Gurunya siapa? Orang Yahudi. Temen sekolahnya B.J. Habibie. B.J. Habibie di Indonesia juara 1. Ya. Tapi di Jerman juara 3. Yang juara 1 orang Yahudi. Yang juara 2 orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Jam 00 bangun, senyum, mandi, baca Quran. Kalau Habibie bangunnya jam 4, setengah 4, jam 3. Dia wudhu baru sholat. Kalau ibu Juara 3 dia Habibie. Itu harus bangun tidur dulu Pak Haji ya? Harus tidur. Kalau nggak bisa tidur ya nggak apa-apa, tapi ntar ngantuk gak? Tapi boleh Pak Haji. Boleh, tapi ngantuk gak? siangnya itu capek. Anak kecil gitu ya. Lawan, keluarin duitnya 400 juta kasih lihat dia. Dia belum pernah lihat duit 400 juta. Utangnya udah pernah. Kasih lihat. 400 juta. Yang 50 sama itu dikasih sebelah sono. Tuh, buat ibu, buat mbaknya. Bawa pulang. Ya iyalah. Ya. Gitu. Ini kan enggak kita. Ngantuk Pak Haji, duit. Maksudnya kalah lo duit sama ngantuk kalah sama duit. Enggak lah, menang duit lah. Langsung ijo. Semua duit. 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 Kemarin ada tamu RDAY Bu. 6 tahun nggak bisa ngaceng suaminya. Saya bilang, kalau ngaceng gua kasih 400 juta. Kalau ngaceng. Kalau nggak ngaceng, keluar. Dipaksa Bu langsung ngaceng Bu. Alhamdulillah. Tapi nggak keras. Saya maunya keras. Gue maunya keras. Akhirnya sama dia apa Bu? Digips. Digips. Kenapa coba? Hah? Sakit apa? Nggak ngaceng. Iya. Karena banyak pikiran. Jatuh tempo, jatuh tempo, jatuh tempo. Akhirnya yang jatuh alat kelamin nih jatuh. Tempo-tempo jatuh, tempo-tempo ngaceng, tempo-tempo nggak ngaceng. Orang kalau banyak pikiran Bu, kalau laki-laki lemah syahwatnya. Iya. Kalau kita gula Bu, janganlah. Udah Kita pernah 550. gulanya. Waduh, janganlah banyak pikiran. Tapi utang. Kan tadi saya bilang, ibu praktekin nanti saya yang bayar utang ibu. Ini kan udah saya siapin 400. Ibu praktekin, bisa. Ibu tinggal japri saya, kirim nomor rekeningnya. Saya tinggal transfer ke rekening ibu. Ibu ngapain datang kemari? Jauh-jauh dari Padang, udah saya transfer. Bu, semua tamu RDAY Bu, utangnya nggak akan ada yang bisa lunas. Nggak akan, kecuali apa? Kita yang lunasin. Iyalah. Utang ibu nggak bakal bisa lunas. Loh, kok nggak lunas Pak Haji? Lah kan ibunya mau jalani ilmu RD aja berat. Kesempatan nggak ada, ekonomi udah turun. Ya udah ntar gue yang lunasin aja. Kesempatan tuh yang Apa? kesempatan tuh. Kadang kalau masang pelaminan tuh Pak, kadang tidur di rumah kan? Sampai sekarang. Nggak apa-apa. Kalau mandi itu kan susah di rumah. Ibu tinggal izin sama dia, maaf ya, nanti jam 12 saya numpang Oh gitu. kamar mandi ya, mau mandi ya. Emang ada apa Bu? Ya kebetulan guru saya agak nggak waras. Saya nyamain frekuensi sama guru saya nggak waras. Siapa sih gurunya? Haji Dwi Sesanto, RDAY Kandang Mbe, Bogor. Gitu aja. Bohong orang-orang nggak tahu saya kan. Pas semua orang Indonesia tahu Bu. Presiden aja kenal ilmu RDAY. Kalau nggak mungkin lah. Itu
nyampe sampai jam 9 malam tadi malam. Terus saya mimpi nih ya. Apa nyata nih mimpi nih? Apa ini? Mimpi mungkin? Enggak, ibu nggak mimpi, nyata bu, nyata. Kayak tak benar. Nyata. Jauh-jauh daripada aku. Makanya bonus buat ibu berdua. Dari Allah tuh semua perempuan doanya tidak akan ada yang tidak dikabul sama Allah. Semua perempuan. Kenapa Allah semua perempuan hajatnya manjur? Karena perempuan punya dua mulut. Mulut atas buat bikin masalah, mulut bawah buat nyelesain masalah. Ya, tuh. Iya. Iya gitu ya? Iya. Ya, Dengerin bu. betul lah. Perempuan dikasih dua mulut sama Allah. Mulut pertama, mulut atas. Itu untuk bikin masalah. Ya. Pas. Dan mulut yang bawah untuk nyelesain masalah. Amin. Allah. Itu kata Pak Haji Dwi. Ilmunya waras. Tapi bener kan? Semua yang diselesain pakai mulut bawah selesai semua kan? Iya. Selesai bu. Walaupun minimal angkanya cuma 5 juta. Walaupun angkanya nilainya misalkan cuma 2 juta. Walaupun angkanya misalkan nilai 3,5 juta. Yang penting kan selesai. Pakai mulut bawah. Ngapain pakai mulut atas? Pak Haji, kalau pakai mulut atas sama mulut bawah berapa? Double. Mulut atas oke, mulut bawah oke. Nah, double. Ada gak? Iya. Ada, banyak. Mulut atas dulu mainkan. Baru mulut bawah. Nyot. Double dapetnya kita. Kira-kira kalau emas 25 gram dah bu. Kira-kira kalau emas 25 gram. Kalau pakai mulut bawah doang 12,5 gram ya. Ya. Karena mulut atas bawah ya 25 gram. Waduh Pak Haji gemplung. Bisa gak coba? Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Yang udah lewat gak boleh disesalin. Aduh, besok jatuh tempo. Kan udah ditarik pinjemannya. Ya. Kan kita udah kewajiban harus bayar. Jangan diseselin. Dibawa enak aja, dibawa gembira. Kalau ada uangnya Pak Haji, kalau nggak ada, ya pura-pura ada aja dulu. Pura-pura, kan kita lagi main sandiwara. Kan di Al-Quran ayatnya, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau Ahmad Albar bilang, hidup ini adalah panggung sandiwara. Gimana sih sandiwaranya kamu, bisa gak? Bisa. Allah, dia bisa. Naik derajat. Main film, judulnya Orang Terkaya di Padang. Orang Terkaya di Bekasi. Tapi kalau kita nggak bisa bawa aktingnya, ya nggak naik-naik grade. Yang ada kita judulnya Orang yang Dikejar-kejar Utang. Besok main lagi Orang yang Dikejar-kejar Utang. Main lagi Orang yang Dikejar-kejar Utang. Maksud filmnya itu terus. Janganlah, ganti film apa? Padahal di kehidupan sehari-hari kita nggak. Emang ada Pak Haji? Ada artis namanya Toro Morgan. Dia seorang artis antagonis. Kalau main di film selalu jadi orang jahat. Tapi dalam kesehariannya dia nggak jahat tuh. Namanya Toro Morgan. Mukanya selalu jadi orang serem. Namanya Toro Morgan. Piala citranya luar biasa banyak. Kenapa? Karena dia memainkan filmnya sebagai perannya antagonis. Orang yang dibenci. Makanya dia kalau di setiap acara orang pada benci dia. Padahal dia baik. Namanya Toro Morgan. Artis Indonesia. Dia kalau main selalu antagonis. Nah kita suruh jadi peran kayak begitu. Untuk yang sekarang doang. Jadi ibu bawain peran. Mbaknya bawain peran orang yang dikejar-kejar utang. Nah kita bisa bawain dengan senang, gembira, ceria. Nanti kita naik grade sama Allah. Jadi orang terkaya di Padang, orang terkaya di Bekasi. Tapi kalau ibu dan bapak nggak bisa bawain film kehidupan dunia, wajar kalau kita nggak naik film. Tetap aja filmnya itu. Film itu lagi.
26 tahun tak kayak saya. Itu negatif gak ngomong begitu? Jelas. Hah? Negatif. Coba lo terangin bos sedikit aja. Mana kata-kata negatif yang gak boleh diomong, mana kata-kata positif yang harus tiap hari diomong. Saya mau hajatnya ibu bulan ini, minimal awal bulan depan harus cair 10 miliar. Harus. Kalau pasien yang lain mah masih 10 tahun terkabul. Ibu depan mata. Ayo ajarin bos. Iya. Masih lama kalau tamu yang lain mah. Gue sabdain masih lama. Jadi yang ditekankan Pak Haji yang selalu diulang-ulang tadi, terutama dulu ya, tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi susah sih Pak kalau inget. Nah, susah itu negatif lagi. Negatif. Susah. Satu kata, tulis di sini, susah. Gitu. Sudah belum diterangkan sudah bilang Susah. susah. Belum diterangin udah bilang susah. Susah. Jadi harus legowo, Bu, menerima. saya punya mobil Hummer. Mau tahu harganya Hummer? 6 miliar. Hummer. Spare partnya ada gak? Susah. Tapi saya nggak pernah bilang tuh pasti ada, pasti ada. Bensin Pertamax turbo. Sekali ngisi full 2.800.000. Nggak nyesel bu. Kita kan kadang, duh, harga bensin naik. Loh. Kita kan jadi orang kaya nggak boleh ngeluh. Duit ada kok, tenang aja. Lanjut. Ya. Jadi menyesali itu ujungnya adalah ngeluh. Ujungnya sedih. Sementara kita kalau tidak menerima ketetapan dan ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita, jangankan kejadian setahun 2 tahun yang lalu, kejadian yang tadi saja Pak Haji istilahkan kita bangunnya terlambat saja, itu nggak perlu disesali, karena itu ketetapan dan keputusan Allah. Kalau kita tidak menerima keputusan dan ketetapan Allah dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diusir oleh Allah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, kata Allah, dan cari Tuhan selain aku. Tuh ayatnya begitu. Itu kalau kita Nggak pernah ngaminin. menyesali, tidak menerima, tidak legowo, iya, diusir oleh Allah. Artinya apa? Allah angkat tangan. Lo tidak mengakui keberadaan Allah, bahwa semua ini adalah ketetapan Allah, kita terima, alhamdulillah, jalani. Maka ilmu Pak Haji, ilmu RDI adalah jalani, syukuri, nikmati. Nah, maka yang harus dilatih kita adalah tadi kata-kata negatif harus tidak boleh ada. Tetapi yang ada apa? Kata-kata syukur dan yakin. Maka di ilmu agama adalah amanu wa amilus sholihat. Yakin dan jalanin. Syukurin, nikmatin. Apa? Yang lalu sudah. Apa contohnya? Sebetulnya sudah meraktekin ilmu RDAY, sudah meraktekin ilmu RDAY, ilmu Allah yang Pak Haji ajarkan di RDAY ini untuk tamu-tamunya sudah dikerjain dan sudah ada hasilnya sebetulnya. Tapi apa ucapannya? Pak Haji, saya sudah lihat YouTube-nya Pak Haji, sudah jalani, tapi yang cair baru Yang kecil-kecil. kecil. Goblok. Nggak boleh ngomong gitu. Begitu. Merendahkan Allah tuh namanya. Tidak bersyukur. Saya udah jalanin ilmu RDAY, tapi yang terkabul baru yang kecil-kecil Pak Haji. Goblok. Oh gitu Pak Haji. Itu namanya ngerendahin Allah. Yang kecil itu disyukurin untuk yang besarnya. Bu, argo taksi itu kan ada argonya taksi. Itu kan dari angka kecil, nggak mungkin angka gede dulu. Disyukurin dulu dong. Pak Haji, saya udah tahajud, saya udah. Ya terus. Jangan bilang sudah.
Lu ngomongin kebiasaan. Jadi kita rata-rata ibarat orang sekolah A3. Jurusan A3. Saya maunya A1. Nggak ada yang A3. Pasti. Ini yang ada. Pak Haji, yang kecil-kecil saya udah terkabul. Tinggal yang gede-gede. Lah, kayak gitu gak usah ngomong ke gue. Gue nggak perlu lo lapor sama gue. Emang lo siapa? Ngapain lo lapor sama gue? Gue lagi ngumpulin duit nih untuk berangkat ke Bogor. Ngapain kayak gitu dilaporin ke gue? Nggak ada kata-kata yang lebih bagus apa lo ngumpul-ngumpulin? Kita kan kadang suka apa ya? Biar kita dapat belas kasih orang. Ngomongnya begitu, Pak Haji, saya lagi ngumpulin duit nih buat berangkat ke Bogor. Ngapain tuh lapor ke gue? Nggak usah lapor. Itu niat lu, di hati lu. Ngapain ngomong ke gue? Emang gue Tuhan? Sehingga gue belas kasih sama lu. Kebiasaan lu ngomong begitu, pantesan lu hajatnya lemot. Pantesan lu rezekinya standar. Ngomongnya nggak bisa diatur. Pak Haji, saya lagi ngumpulin duit untuk berangkat ke Bogor. Itu jangan diomong ke gua. Ngapain lo ngomong ke gua? Udah aja lo engkin sendiri. Kalau orang Jawa bilang cincing tali wondo. Diem, mulut lo diplester, tangan lo jangan main. Ini kebiasaan, tangannya mau ngetik aja laporan mulu ke gue. Bentar-bentar japri lagi ke Pak Haji. Bentar-bentar japri. Nggak usah japri-japri lu. Yang penting terkabul dulu. Punya Hammer, rumah 1000 meter, punya apartemen 1 lantai. Ini japri lagi. Kalau japrinya berbobot sih nggak apa-apa. Orang japrinya nggak berbobot. Pak Haji, saya lagi ngumpulin uang untuk berangkat ke Bogor, gubrak. Pak Haji, saya lagi ngumpulin duit buat privat. Kok gitu? Jangan dong. Pasti privat. Pasti berangkat ke Bogor. Pasti datang kondangan. Pasti datang ke pernikahan putrinya Pak Haji. Pasti datang ke pernikahan putri Pak Haji. Pasti datang ke pernikahan putrinya Pak Haji. Pasti gue datang. Pasti ada duitnya. Gue setuju itu. Tapi kalau lo memelas, nggak setuju gue memelas. Allah juga nggak mau denger, apalagi gue sebagai manusia. Jengah. Iya betul. Lanjut. Jadi legowo dulu ya. Lapang dada. Iya. Sehingga ucapan yang muncul apa? Ucapan yang positif. Syukur itu adalah ucapan positif. Kalau kita nih Bu ngomong ini, Pak Haji, saya lagi ngumpulin duit buat ke RDAY. Itu negatif positif? Negatif. Ngumpulin kok lama. 2 minggu. Gue maunya hari ini terkabul. Nggak mau gue 2 minggu kelamaan. 2 minggu ya nanti untuk hajat yang berikutnya lagi dong. Ini mah enggak. Untuk duit 2 juta perak aja mesti 2 minggu. Kan namanya si goblok. Iya betul? 2 juta kok 2 minggu. Janganlah. Nggak boleh. Dibalik kata-kata itu. Dibalik. Pak Haji ngomongnya pedes bener. Kalau nggak pedes, lu nggak bakal terkabul. Memang gue ngomongnya pedes. Iya betul? Lanjut. Ya. Jadi dengan syukur itu nambah keyakinan. Yakin, mantap, sehingga tidak ada kata-kata negatif. Negatif itu apa? Tidak. Dengan kata-kata positif apapun, kalau sudah ada kata-kata tidak, menjadi negatif. Karena tidak tuh min. Tidak bisa. Tidaknya min, bisanya positif. Min kali positif. Min negatif kali positif. Hasilnya apa? Min. Min kali min plus. Min kali plus min. Iya betul? Betul. Nggak boleh diganti. Tidaknya diganti kata pasti. Pasti bisa. Harus bisa. Pasti harus bisa. Pasti harus bisa. Pasti berangkat ke Bogor. Pasti kondangan ke pernikahannya putrinya Pak Haji tanggal 10 Mei. Pasti diundang sama Pak Haji. Karena besok yang datang ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada
ada Kapolda, ada Pangdam, gue bisa salaman sama presiden, kan begitu. Kapan lagi lo mau salaman presiden? Ke istana nggak mungkin muka lo. Satu jelek, dua pendek, dua pesek, udah tua. Presiden juga mau salaman malu juga begah. Kan ditanya dulu kata presiden, Pak Menteri, siap presiden. Itu yang mau salaman gue pesek gak? Pesek, keluarin. Jelek gak? Jelek, keluarin. Pendek gak? Pendek, keluarin. Nggak masuk kriteria. Iya masuk. Itu hitungan untuk orang-orang yang akan disantet. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Senyum lah. Hah? Senyum. Senyum? Iya. Lucu. Ibu juga gitu kalau nonton YouTube saya? Iya. Makanya kemarin Bu ada tamu saya gini, Pak Haji, kenapa ya kok hidup saya selalu disantet? Ya iyalah. Apa kriterianya? Ibu nggak mungkin kena santet. Apa yang bikin saya nggak kena santet, Pak Haji? Satu, ibu pendek. Orang pendek nggak akan kena santet. Dua, lewat, langsung mati aja, nggak hidup. Ya maksudnya nggak teraniaya, nggak menderita, jadi langsung mati kan. Dua, jelek. Tiga, pesek. Iya. Jadi ibu nggak akan kena santet. Karena ibu jelek, pesek, pendek. Tapi ini saya dulu Pak Haji disantet. Ya kan dulu ibu lebih jelek dari ini. Iya. Saya bilang. Lanjut, Mas. Iya. Jadi Ibu, negatif itu sesuatu yang merusak. Jadi ada peribahasa nila setitik rusak susu sebelah. Ibadah kita sudah positif, tapi karena kena negatif, kita tidak yakin. Negatif itu salah satu contohnya apa? Pak Haji mengistilahkan menghina Allah. Itu negatif. Apa itu negatif sifat yang menghina Allah itu? Istilah Pak Haji apa? Ragu-ragu. Itu sudah negatif, positif ragu-ragu. Negatif. Iya, ragu-ragu. Was-was. Was-was. Khawatir. Khawatir. Takut. Kita kan punya Allah, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh was-was, tapi harus yakin, pasti itu negatif. Termasuk tanda tanya. Kalau ada di ilmu manajemen itu ada 5W1H. Siapa yo yang ngasih uang saya nanti? Itu aja ilmu itu. Ada pertanyaan-pertanyaan di kita. Terus dari mana ya uang itu akan datang? Negatif. Kita lemah. Kapan ya dapat uang yang sebanyak itu? Kapan ya dapat orderan sebanyak itu? Terus kenapa ya kok harus saya yang menderita begini? Sementara yang lain kok enggak? Iya, Pak, kadang ada itu. Saat kayak gitu, Iya ada itu ilmunya kan begitu. Iya, Terus saya sama adik saya kok beda gitu caranya gitu. kok gampang, Iya. kok enak. Itu di ilmu 18 ada nomornya apa? Cemburu. Masuk negatif. Jadi dengan ilmu manajemen 5W1H itu kan ada itu ya, itu kita kena negatif pertanyaan. Jadi negatif, ragu-ragu. Sementara kita nggak boleh, harus yakin. Apa mungkin ya? Oh tidak mungkin. Nggak mungkin saya dapat uang sebanyak itu. Orang pelaminan saya tidak rame. Coba, tidak rame. Padahal harus rame. Sementara yang kita ucapkan selalu tidak rame. Negatif. Termasuk
Dua-duanya tadi ucapan pertamanya apa? Lunas utang, lunas utang, lunas utang, lunas utang. Dijawab Pak Haji? Pasti. Tidak lunas. Karena selalu diucap utang, negatif. Lalu yang diucap apa? Pasti punya uang, pasti punya uang, pasti cair 10 miliar, pasti punya uang 10 miliar. Kalau punya uang 10 miliar, pasti 200 juta Cair, lunas. lunas. Nih. Misalnya Balikin lagi ke saya. Enggak lah, buat ibu lah. Buat apa, kan saya duitnya udah banyak. itu ya, bisa bedakan ya. Jadi sekecil ucapan apapun negatif itu akan mempengaruhi pikiran kita negatif. Karena pikiran kita negatif, hati kita negatif, pikirannya negatif, ucapannya jadi negatif. Kalau ucapan negatif, maka tindakannya, perbuatannya jadi negatif. Artinya apa? Jadi males, tidak semangat. Kalau ucapannya, tindakannya negatif, ini menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi kepribadian. Kepribadiannya jadi tidak yakin. Kalau sudah kepribadiannya tidak yakin, ya sudah. Jadi budaya kita seperti itu. Maka kita harus positif. Ucapannya yakin, pasti. Pokoknya ucapan yang mengarah ke pelemahan itu harus dihindari. Kapan saya bisa dapat uang? Kapan? Jadi bentuk pertanyaan apapun harus dihilangkan karena itu negatif. Jadi pokoknya pasti dan harus. Mengawalinya dengan apa kita bisa seperti itu? Dengan syukur. Ucap syukur. Tadi sudah dibahas, mulai bangun tidur sampai Mau tidur. Selalu ucap Syukur. Maka Detik kita demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, adanya cuman ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Relnya nih nggak lari dari alhamdulillah, relnya nih nggak ada wiritan lain, nggak ada zikiran lain, nggak ada. Alhamdulillah aja udah. Syukur. Dasarnya apa? Surat Ar-Rahman. Wabi ayah. Coba terangin. Jadi pentingnya syukur selalu. Kenapa Pak Haji mensyaratkan minimal 27 kali, minimal bahkan lebih. Syukur seperti surat Ar-Rahman, diingatkan kita oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kau dustakan? Ngeluh terus, nggak ada syukurnya. Kata-kata itu persis nggak ada perubahan dalam satu surat, diulang selama sebanyak 31 kali. Itu pentingnya Allah mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenapa Pak Haji sampaikan 27? Salah satu dasarnya ini, minimal 27, syukur seperti surat Ar-Rahman, lebih dari itu, bisa 31 kali, bisa lebih. Itu mengingatkan kita yakin, syukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah melipat gandakan nikmat yang kita miliki. La in zakartum la azidanakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, pasti Allah lipat gandakan nikmat itu lebih. Tapi kalau sebaliknya kita kufur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kita kalau mengkufuri tadi, saya sudah praktekin, sudah mandi malam bajian, hasilnya baru tangan saya yang kemarin nggak bisa begar, sekarang bisa begini, kolesterol saya turun, baru itu Pak Haji. Gudrak. Iya, sehat itu mahal.
nilainya jauh lebih mahal dari 10 miliar. Bisa sehat seusia mamah seperti ini, luar biasa. Luar biasa. Nih. 68 Bu. Saya sabdain umur ibu sampai 100 tahun. Sehat. Pasti bener Bu, saya nggak bohong. Kan mamahnya dia usianya 89 tahun mamahnya dia. Ibu pasti 100 tahun. Yang penting ibu nurut kata-kata saya. Di hari tua ibu kerjanya cuma satu. Umroh, 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 dan umroh. Gratis, 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 gratis. Gitu. Enaknya ibu bisa privat kan bisa langsung saya sabdain. Kalau yang nggak privat ngapain gue sabdain? Nggak ada kerjaan. Apalagi japri, Pak Haji sabdain gue empret, nggak ada. Enakan kan begini nih privat. Saya sabdain kalau privat. Pasti Bu, nggak pernah gagal. Bu, saya bilang sama dia, anak yatim kasih apa ya biar seneng. Kata dia, salon. Akhirnya saya kedatangan seorang make up artis. Make up artis internasional. Make up artis. Ini sekarang ngajar nih buat anak-anak yatim. Gratis. Wow, luar biasa. Gitu. Karena salah satu tamu RDAY namanya Benu. Benu. Itu pasien kita yang make up artis. Pak Benu. Laki, namanya Benu, orang Makassar. Itu sekali dandanin Bu, 100 juta. Makeup artis. Gitu. Nah maunya saya ibu juga begitu nanti. Orderannya dari Senin sampai hari Senin. Undangan di gedung. Cateringnya, pelaminannya laris manis. Gitu. Tapi ibu harus bantu saya. Jaga ucapannya. Ucapannya nggak boleh yang negatif. Ibu harus ucapannya positif. 2, ibu harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Apa? Ya seminggu sekali. Misalkan sehari 100. Seminggu 700. 10 hari 1 juta. Gitu. Nggak boleh bolong. Jangan sedekahnya di belakang. Saya mau sedekahnya di muka. Saya mau sedekahnya di muka. Ya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Saya setuju. Jadi saya mau gimana caranya ibu bantu saya biar cepat hajatnya. Karena ibu hajatnya udah di depan mata. Enaknya nih ibu kalau privat begini nih, bisa kelihatan nih depan mata nih, udah kelihatan nih. Kalau yang lain mah masih lama Bu, masih 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi kali. Kok begitu Pak Haji? Ya kan nggak kelihatan, ini kan enak nih kalau privat. Kalau privat nih kelihatan itu. Jadi apa dong Pak Haji yang ditekanin? Ucapannya jangan negatif. Karena kalau negatif mundur 10 hari. Mundur 20 hari. Iya negatif, mundur. Kalau ibu ngomong positif, majunya 1. Tapi kalau ibu ngomong negatif, mundur 20 hari. Negatif lagi, mundur lagi 20 hari. Negatif lagi, mundur 20 hari. Jadi kalau sehari ibu ngomong negatifnya 10, 100 hari lo mundur. Bisa? Jangan negatif. Kemana Pak Haji? Ke anak, nggak boleh negatif. Ke cucu, nggak boleh negatif. Kalau mbaknya ke suami, nggak boleh negatif. Kemana aja nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Nggak boleh. Bu, kecelakaan kereta api tadi malam, ada temen saya SMP Bu. Tadi malam, kecelakaan kereta api di Bekasi, teman saya SMP meninggal, tadi dikubur. Tadi saya telepon sama itu teman saya yang namanya Magat. Magat, ya, melayat ya, ya, nih gue titip, anterin nih duitnya buat almarhum keluarganya.
Alhamdulillah tuh Bu. Saya ngirim 2 juta, melayat cuma 2 juta. Ngirim, titip ya Gat, 2 juta titip kasih ke keluarganya. Kamu atur gimana caranya. Ini yang masuk malah 400 juta. Coba bayangin. Karena kita nggak mikir apa-apa, legowo. Yang melayat siapa? Wagub. Yang datang Wagub DKI tadi dia melayat. Bareng-bareng sama utusan kita juga datang. Kita melayatnya 2 juta, yang masuk malah 400 juta. Kebanyakan kan teman-teman kalau patungan melayat, isinya berapa Bu? 100.000. Ya kan? 150. Kemarin saya Bu rapat SMP reuni, saya kasih satu orang 100 reuni. Yang bawa mobil saya kasih 300.000. Yang naik motor saya kasih 100.000. Yang naik ojek saya kasih 100.000. Ini masuknya malah 400 juta. Kok bisa Pak Haji? Pasti bisa. Nah Ibu maksud saya berbuat. Kalau kita kan enggak. Minta. Kebiasaan. Orang minta tuh negatif Bu. Pak Haji pinjem duit dong 500 juta. Buat apa? Buat bayar utang anak saya 500 juta. Ya gue kasih pasti. Kerjain dulu dong ilmunya RDAY. Bah, ini ilmunya gak mau dikerjain tapi mau ngambil hadiahnya dulu. Boleh gak bayar dulu sekarang 500 juta? Ntar gue kerjain deh Pak Haji. Kalau inget ya gue bilangnya. Ya gak bisa lah. Gak boleh. Nah Ibu berbuat. Mbaknya juga gitu. Bisa? Harus bisa dong Mbak. Sayang Mbak, ini udah di depan mata. Kalau yang lain mah masih lama Bu. Masih 10 tahun lagi terkabul. Kalau Ibu mah tinggal besok kali. Bulan depan awal. Enaknya privat begini nih, bisa kelihatan nih kalau privat. Kalau nggak privat nggak bisa kelihatan. Si jauh. Bisa? Mbaknya apa? Pertanyaan lagi? Ibu? Udah ya, terkabul ya. Pokoknya saya mau Ibu seperti pelaminan yang dipakai putri saya. Itu antrinya 6 bulan. Kalau nggak percaya Ibu lihat besok pernikahan putri saya. Tanggal 10 Mei, hari Minggu, 10 Mei, hari Minggu jam 11. Sampai jam 2. Undangannya 4.000. Undangannya 4.000. Tamunya Ibu bisa bayangin dong. 4.000 kali 2. Kan datang kan berdua kan. 4.000 kali 2. Ya 8.000. Di Puri Begawan. Makanya saya kemarin bilang sama Rina, grup Jogja. Kumpulin teman-teman yang mau pada kondangan. Berangkat sama lu kelola jalan. Biar kita kondangan. Habis kondangan privat. Saya bilang begitu. Hah? Ya nggak apa-apa. Saya senang. Saya bilang Rina kumpulin. Jadi kita rombongan Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Berangkat lewat travel centong. Kondangan. Nanti kita privat. Saya bilang begitu. Senang bener tuh dia. Bawa 3 bus. Gue besok bawa 3 bus Ji. Satu bus isi berapa? 60 orang. Berarti 180. Grupnya Rina. Satu hari dari jam 11 sampai jam 2. 4.000 undangan. Antri Bu yang pada salaman. Gak apa-apa, seneng. Saya memang hobi Bu. Hah? Banyak lah. Ibu masih mending. Ibu gak lihat nih tamu saya yang belum saya jawab. Ini kan dia pada japri saya, belum saya jawab. Per hari ini aja Bu. Emang boleh Pak dijapri si Bapak? Iya belum saya jawab nih. 4.000 nih. 4.000 nih. Baca dulu nih, baca nih. Bener gak 4.015 orang? 4.115 orang, bener gak nih? 4.000. Iya. 4.000 berapa? 4.115. Per hari Bu yang japri saya. Aduh.
4.115. Saya belum sempat jawab. Kenapa? Karena saya ngundang tamu-tamu saya yang mau saya undang buat pernikahan putri saya. Jadi nggak saya jawab nih, pada marah-marah. Pak Haji kok saya nggak dijawab? Ah, nggak penting, ngapain? Gue lagi mau ngundang anak gue nikahan, gue ngapain? 4.115. Seharian Bu, saya dari pagi ngundang aja buat besok. Seneng lah. Kan yang datang besok ada presiden, ada menteri, ada artis. Nah, Ibu nanti bisa salaman. Boleh, saya bilang, bos, tamu gue mau salaman sama lu, nggak boleh bos? Boleh lah Pak Haji, gue seneng. Alhamdulillah. Yang diprioritasin yang tua-tua dulu Bu, seperti Ibu diprioritasin. Gitu. Nanti kalau selesai langsung dikandangin. Oke? Sampai ketemu lagi tanggal 10 Mei jam 11 sampai jam 2 di Gedung Puri Begawan. Sip, terkabul. Alhamdulillah.